kita punya program untuk teman-teman media. Dan ada ketersediaan anggaran untuk itu. Kita mungkin akan bikin satu momen atau satu agenda media gathering. Nanti di situ kita dialog bersama teman-teman media. Hari ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial, seorang tokoh penyelenggara pemilu. Dulunya seorang aktivis, sekarang berkecimpung di dunia penyelenggara pemilu, dan saya bersyukur mendapatkan kesempatan boleh bertemu beliau. Nah, beliau sedang sibuk menjalani tugas tanggung jawab dalam tahapan penyelenggaraan pemilu. Fauzan Sirambang, anggota KPU Kabupaten Minahasa Selatan. Sehat, Bang? Sehat. Saya panggil saja Bang Bang Fauzan ya. Boleh. Atau Pak Ketua ini? Terserah. Apapun boleh. Masih mendrive sendiri mobil? Kok ada sopir? Oh, belum. Sendiri. Berarti jiwa aktivis masih melekat ini ya? Masih ada. Masih banyak kuota. Saya mau tanya-tanya dulu Bang Fauzan ini. Ceritanya bagaimana ini? Anda ini kan dulu berkecimpung di aktivis, kemudian ada beberapa tahun di Bawaslu. Nah, sejak kapan Anda tertarik di dunia KPU ini? Tiba-tiba Anda, atau pernah dulu di proses seleksi KPU dulu di periode-periode sebelumnya pernah juga ikut? Keterlibatan dalam pemilu itu sebenarnya sudah mulai dari 2004. Sudah lama berarti ya? Ya. Pertama di 2004 itu jadi pemilih pemula. Kedua menjadi surveyor pada lembaga penelitian LP3ES. Pernah di peneliti juga ya? Ya, tapi surveyor. Okay. Waktu itu pemilu sama pilpres. 2000, tahap 1, tahap 2. 2004. 4. Oh, 2004. Itu pertama kali berkecimpung atau bersentuhan dengan pemilu. Jadi sebagai pemilih pemula, sekaligus berkecimpung di dunia waktu itu ada metode quick count. Oke, perhitungan cepat ya? Ya, quick count yang dilaksanakan oleh LP3S. Oke. Nah, saya jadi surveyor itu saat pemilu dan kemudian dilanjutkan dengan pilpres. Kan waktu itu pemilu dan pilpres pisah. Ya. Gitu. 2004. Nah, berlanjut ke 2009. Seingat saya pernah juga berkecimpung di surveyor. Surveyor juga, right? Ya. Dengan kemudian bersama teman-teman waktu itu di Paguyuban Gorontalo, ya, bikin satu survei quick count juga di pemilihan gubernur Gorontalo. Oh, jadi berdasarkan pengalaman di LP3S itu, ya, Anda kembangkan melalui Paguyuban yang dibina itu? Ya, bersama teman-teman di Cipayung yang tergabung dalam Paguyuban. Paguyuban Gorontalo waktu itu, HPMIG kalau nggak salah. Setelah itu sibuk kuliah, melanjutkan kuliah, dan selesai 2012 kerja. Kerja terakhir di BNI. Oh, pernah juga jadi banker ya? Jadi tepatnya jadi tukang tagih. Oh. Tapi via telepon. Via telepon. Resmi dari BNI. Nah, setelah itu berhenti, selesai kontrak 2018. Diskusi dengan teman, ada peluang untuk ikut seleksi KPU. Ya. Oh, sempat seleksi juga KPU. Ya, 2018 di Minsel. Oh, Minsel ya? Ya, waktu itu 2015
2016 saya nikah dengan istri saya, Ya, oke. orang Tanamun, dan ikut pindah Oke. ke sini, meski kerja masih di sana. Kalau tidak salah, Anda itu ada di 10 besar. Nah itu, Di 10 besar. ya di 10 besar, namun belum rezeki. Oke, belum rezeki ya. Makanya waktu itu tidak sempat jadi komisioner bersama Pak Fadli, seleksinya sama Iya. dan Pak Fadli, Pak Fadli ya. dan Pak Tommy. Pak Tommy Moga. Pak Tommy Moga juga ikut waktu itu ya. 2018. Ternyata nanti ketemunya di 2020. 2018 2023 ya. Ya. Di periode 2023 2029 2023 2028. Nah, pasca tidak masuk 5 besar, saya beruntung punya teman, beliau juga, Ya. saya juga berterima kasih kepada beliau. Waktu itu menjabat sebagai anggota Bawaslu Minahasa Utara, Bapak Rahman Ismail. Oh iya, saya kenal beliau. Ya, sekarang kalau tidak salah kembali lagi jadi wartawan. Ya, jadi jurnalis sekarang. Jadi jurnalis. Nah, diajak saya untuk selama masa menunggu, kan 5 besar itu, 10 besar itu 2, 5 yang dilantik, Ya, 5 yang masuk cadangan ya. cadangan. Oke. Nah, selama masa Waiting menunggu, list ya. saya diajak ke Bawaslu. Jadi tidak ada yang kebetulan ini. Ya. Nah, memang untungnya jadi aktivis itu begitu. Kita punya relasi di mana-mana. Di satu sisi kita belum mendapatkan sesuatu yang kita impikan, kita bisa juga menyiapkan alternatif yang lain karena kita punya jaringan luar biasa di perjalanan. Ya, memang saya beruntung bertemu dengan beliau itu. Jadi mulai di Bawaslu itu diajak oleh Bang Rahman ya. Ya, Pak Rahman. Nah, itu permulaan saya masuk ke dunia penyelenggara pemilu. Oke. Tapi sebagai staf waktu itu, staf teknis pengawasan Di Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara. Nah, saya berkarir selama 4 tahun. 2023 saya ikut lagi seleksi Di Minsal. Minahasa Selatan. Dan puji Tuhan, alhamdulillah Akhirnya bertemu dengan Pak Douglas di sini. Ya. Banyak kali bertemu. Pertama di Peninsula. Ya, Peninsula ya. Selama seleksi. Kita Tes kedua ya. ya. Oke, saya mau tanya-tanya lagi soal KPU sementara menjalani tahapan apa yang sementara dijalani. Sekarang KPU masuk pada tahapan kampanye, khususnya kepada tahapan kampanye rapat umum. Rapat umum. Oh, ada kategori-kategori Ya. kampanye ya. Kan beberapa kategori kampanye kan, pertama pertemuan terbatas, Pertemuan terbatas. pertemuan tatap muka. Sebentar, pertemuan terbatas itu gimana maksudnya? Itu hanya orang-orang tertentu atau Pertemuan terbatas itu yang dilaksanakan oleh pelaksana kampanye bersama masyarakat. masyarakat? Ya. Tapi pesertanya dibatasi Dibatasi di tingkatan kabupaten, kota itu 1.000 orang, paling banyak. paling banyak. Lalu dari pertemuan terbatas ada kampanye apa lagi? Ada pertemuan tatap muka, terus ada penyebaran bahan kampanye, tentunya dengan memperhatikan konten-konten yang dilarang. Termasuk titik-titik lokasi yang sudah ditentukan oleh KPU. Kalau bahan kampanye beda dengan alat peraga Oh, kampanye. beda bahan kampanye dengan APK beda. Kalau alat peraga kampanye itu yang kayak di baliho, Baliho ya, terus papan reklame. papan reklame. Ada juga videotron kalau misalnya di kayak di Iya, videotron ya. Nah, itu yang penyebaran alat peraga Alat peraga kampanye APK ya. APK. Kalau bahan kampanye, Kalau bahan kampanye seperti selebaran, lebaran stiker itu ya. stiker, terus apalagi pin. Oke. So, saya ke kampanye terbuka ini yang melibatkan banyak massa ini. Ya. KPU sendiri sudah menyiapkan beberapa titik, 17 titik. 17 titik. Ya, di 17 kecamatan se-Kabupaten Minahasa Selatan. Kemarin baru selesai rakor. Sebelumnya rakor itu
bahan dasarnya itu adalah koordinasi dengan ad hoc. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman ad hoc di kecamatan dan di desa dan kelurahan atas kerjasamanya mengkoordinasikan selalu dengan aparat setempat dan kemudian mengkomunikasikan itu dengan kami di kabupaten kota sehingga menjadikan itu sebagai dasar untuk melakukan rakor dengan partai politik ya, dan dengan partai politik, tim kampanye pasangannya. LO. Oh, LO ya. LO, terus pemerintah kabupaten kota dalam hal ini Kaban Kesbangpol, terus polisi, Kepolisian Resor Minahasa Selatan, dan juga Dandim, perwakilan Dandim dan Ramil yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan. Kemarin sudah dan disepakati 17 titik yang ada di 17 kecamatan. Jadi tersebar di masing-masing kecamatan. Ya, tersebar di masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten. Soal jadwal kampanye itu diatur oleh KPU. KPU itu membuat jadwal. Oh, difasilitasi oleh KPU ya. Membuat jadwal. Nah, kemarin sudah ada jadwal dan SK-nya sudah terbit. Itu jadwalnya diselaraskan dengan kampanye calon presiden. Jadi partai politik pendukung, pengusul maksudnya itu mengikuti jadwal calon presiden. Disesuaikan dengan jadwal pasangan calon. Kayak pasangan nomor 1 itu kan ada berapa partai? Terus pasangan nomor 2 itu hari yang sama. Bersama dengan partai pendukungnya. Begitu juga dengan pasangan nomor urut 3. Nah, cuma ada 2 partai yang dia kapan saja dia di seluruh selama tahapan umum itu bisa melakukan kampanye. Itu 2 partai itu kenapa tidak menyesuaikan dengan jadwal kampanye dari karena presiden? Mereka berdua ini tidak masuk dalam koalisi pengusung calon presiden. Jadi partai non-sit tapi kemudian tidak menyatakan dukungan di koalisi manapun. Tidak masuk koalisi pendukung. Jadi hanya ataupun pengusul untuk pileg saja ya. Fokus untuk pileg. Makanya jadwal mereka dari tanggal 21 sampai tanggal 10. Itu kampanye itu kan jadwal nih kan. Dari jam berapa sampai jam berapa kampanye itu bisa? Rapat umum ya? Ya, itu dimulai dari jam 9 waktu setempat. Jam 9 sampai jam 6 sore. Jam 6 sore. Dan itu diatur tidak bersamaan. Meskipun di tempat yang berbeda, tapi jadwal kampanye tidak bersamaan. Misalkan pasangan paslon nomor A di tempat ini, di tempat ini, C di tempat ini, bahkan di waktu yang bersamaan. Pasangan itu pun tidak akan bersamaan kampanyenya. Diatur. Jadi mereka beda hari. Beda-beda hari. Ya. Dalam pasangan nomor 1 di hari Minggu, nomor 2 di Senin, nomor 3 di hari Selasa. Begitu terus. Ini diatur supaya sehingga teman-teman kepolisian juga pihak keamanan ini bisa membagi waktu. Keterbatasan personil juga ya. Tentunya disesuaikan dengan pengusulan atau pemberitahuan dari Polres, dari pihak kepolisian. Kemarin juga sudah rakor, Bapak Kasat Intel juga sudah menekankan pada wilayah itu. Saya ke pertanyaan yang cukup menggelitik. Boleh tidak jajaran ad hoc itu pada tahapan kampanye terbuka atau rapat umum dia melibatkan diri di dalam kampanye? Kalau melibatkan diri berarti turut andil kan? Iya. Itu pasti tidak bisa. Dia hadir dalam kapasitas sebagai warga negara. Meskipun di satu sisi beliau adalah penyelenggara pemilu atau ad hoc, di sisi yang lain kan dia adalah warga negara yang tentu punya hak pilih. Dia bisa mengakses, bisa mendengar visi misi, mendapatkan pemaparan program dari caleg atau pasangan calon. Kendati dalam batasan itu tidak dibenarkan. Itu sebenarnya beresiko, maka dari itu lebih baik menghindari itu. Jangan sampai kita
kehadiran ad hoc ataupun jajaran KPU di situ dimaknai sebagai pernyataan dukungan. Oke. Dari itu lebih baik jangan menghindari. Kalau persoalan untuk mencari tahu visi misi, banyak cara yang bisa ditempuh ya. Kampanye juga kan ada di media massa, media daring, media iklan dan sebagainya. Nah, menyebut tadi ada media daring dan media massa. Kita melihat dalam pemilu-pemilu sebelumnya ya, banyak pengalaman menunjukkan bahwa potensi penyebaran informasi hoax ya sulit dihindari. Bahkan mungkin penyelenggara pemilu, lembaga penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu misalnya jadi korban dan sasaran hoax. Nah, Bang Fauzan ini kan mengelola divisi Sosdikli, Parmas dan SDM ya, yang juga berhubungan dengan sosialisasi ya, pendidikan pemilih maksudnya, termasuk mitra kerja dengan pers dan media. Ya, bagaimana kemudian KPU mengelola atau meminimalisir potensi hoax itu? Kalau hoax, pertama kita tidak mungkin untuk mencegahnya. Maksudnya menghilangkan. Kenapa? Karena pendidikan politik pada masyarakat itu dia beragam. Ada yang memang sudah puncak, ada yang belum. Ada juga yang karena itu makanya pengertian dan pemaknaan pemilu maupun politik itu berbeda-beda. Pemilu yang dimana seharusnya menjadi sarana untuk memilih yang pemimpin dan wakil kita sebenar-benarnya. Ketika ditafsir oleh ketika info ini tidak sampai ke masyarakat ataupun ditafsir oleh masyarakat yang pendidikan politiknya kurang, makanya citra pemilu akan menjadi berbeda. Memperlakukan pemilu itu akan menjadi beda. Nah, dari perbedaan ini makanya kita bisa lihat beberapa kejadian yang justru atau beberapa pandangan orang-orang masyarakat yang memandang optimis terhadap optimis, ada pula yang negatif, pesimis dan apatis. Ada yang memandang pemilu ini memang benar-benar sarana untuk menumpahkan kedaulatan rakyat. Ada pula yang memandang pemilu ini sebagai kerja sampingan. Nah, karena tujuannya beda, tujuannya kalau kerja kan pasti tujuan cuma satu, mencari keuntungan. Maka dari itu dengan cara apapun yang pasti menghasilkan keuntungan bagi dirinya dalam bentuk materi itu akan ditempuh. Termasuk salah satunya penyebaran hoax. Penyebaran berita bohong ya. Berita bohong. Tapi tentu KPU sudah sangat siap ya dari. Nah, oleh karena itu resiko. Kalau kita lihat, kalau kita pantau selama pantauan saya, mungkin juga Bapak sebagai awak media ya, media yang paling banyak sekali menyebarkan berita hoax itu yang tak bisa dihalangi, itu medsos ya, media sosial. Nah, beruntung teman-teman wartawan dalam punya media online, sudah sampai ke media online kan, sudah bukan hanya cuma di cetak, elektronik, cetak, sekarang pun media online sudah bisa mengakses ke media sosial. Nah, fakta ini bagi saya harus digunakan sebaik-baiknya dengan membangun kerjasama bersama awak media, dan itu menjadi target saya sebenarnya untuk dimaksimalkan pada pemilu ini maupun nanti pada pilkada, menguatkan kolaborasi kita
untuk mencegah hoax, kampanye negatif ataupun black campaign. Nah, agar supaya saluran untuk pencerdasan politik itu dimanfaatkan ataupun digunakan sebagaimana mestinya. Yang saluran yang saya maksud ini teman-teman media ya. Kita punya program untuk teman-teman media dan ada ketersediaannya anggaran untuk itu. Kita mungkin akan bikin satu momen atau satu agenda media gathering. Nanti di situ kita dialog bersama teman-teman media yang apa yang media rasakan karena ada beberapa bagian juga kan sempat sempat miss antara kita. Itu yang bagi saya harus dimanfaatkan. Penting ya untuk sangat penting karena peran media itu sebagai pilar demokrasi. Bayangkan kalau demokrasi itu satu rumah dan satu pilarnya dihilang. Selesai. Kita baru saja berbincang dengan anggota KPU Kabupaten Nias Selatan dan apapun yang sudah disampaikan semoga ini bermanfaat bagi kita semua dalam rangka mendidik kesadaran publik bagaimana kita menjalani pemilu dengan harapan. Pemilu adalah kontestasi gagasan, pemilu adalah festival pikiran, sehingga jauh dari potensi-potensi penyebaran hoax dan fitnah. Karena pemilu bukan sekedar kita datang ke TPS menentukan pilihan, tapi dengan pemilu kita ikut berkontribusi menentukan arah kebijakan dan pembangunan bangsa. Sampai ketemu di edisi selanjutnya. Saya Douglas pamit, podcast bukan main. Hai.